Pak. Hari ini kita di depan tempat bersejarah, yaitu Lawson, tempat dimana makan atau video Watashi Tachi no Densetsu na YouTuber Repalit, yaitu makan oden Lawson. Kita mau kasih kejutan ke Pak Repalit. Kita nggak ngasih tahu bakal ke rumahnya. Ini sekarang kita ada di depan stasiun Pucuk. Sebetulnya bisa sih naik kereta, tapi udah capek nunggu bus aja. Nunggu bus tuh. Datang gak ya? Nunggu bus aja dah. Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Pucuk punya Saifu, Seifunya Naka. Kita cari Basute. Udah nyampe, Pak. Aduh, kayak gimana ini? Bahaya tengah malam, Ish. Bahaya. Tuh. Ada tersisa sedikit lagi. Bahaya. Gimana ini? Dingin banget lagi. GoPro-nya nggak kelihatan jalanan. Bahaya beruang kalau gelap-gelap kayak gini. Nggak ada lampu apa. Anjir, bahaya nih. Ntar dulu ya, kita ngambil dulu flashlight. Yuk, kita udah ngambil flashlight. Jangan belok kiri. Gila, gelap banget kayak gini, kayak mati lampu aja. Kayak gini di kampung Hiroshima Fucho. Gelap banget. Pantesan nggak ada yang mau di desa kalau kayak gini mah. Nggak ada yang mau. Kenapa? Gelap banget nih, pakai flashlight juga nggak kelihatan. Gila. Apa ini? Bahaya, ada beruang, penjahat. Kayak gimana ini? Tuh pakai flashlight HP kita tetap nggak kelihatan di GoPro. Wih, asli. Kayak gimana ini? Sangat berbahaya. Tapi emang udaranya enak banget sih di tuh pegunungan tuh. Mantap sih kalau kayak di kurung pegunungan sini. Tapi bagus, Pak. Tuh. GoPro-nya nggak sanggup. Kita matiin aja ya, daripada nanti pas depan rumah lah. Gila, nih kuburan kah? Gelap juga nih. Rumah kosong apa? Anjir. Ada sadako atau apa gitu. Tapi yang lebih bahayanya tuh kuma atau beruang. Tuh nggak kelihatan lagi, cuma di sini. Udah deket. Tapi nggak kelihatan juga di GoPro. Mau pakai Sony terlalu besar. Kuburan lagi.
Gila, nggak lagi dah kalau datang kemalaman, kecuali pakai sepeda motor. Nggak kelihatan juga. Tuh udah kelihatan tuh. Kita surprisein Pak Repalip. Kita surprisein. Kita nggak ngasih tahu kan bakal ke tempat dia. Seharusnya tahun kemarin sih, bulan 10 ya, apa bulan anu sama Pak Dwi, tapi nggak jadi. Nggak kelihatan juga nih, cuma di bawah lampu doang yang kelihatan. Itu siapa lagi? Mana ya? Kita matikan dulu ya. Asli Pak, kayak Resident Evil jadinya asli. Tuh nggak kelihatan apa-apa tuh. Terus sepatu kita tuh kayak Resident Evil asli. Tapi bedanya nih bawa flashlight, bukan bawa pistol. Nggak kelihatan tuh apa-apa. Tuh aja tuh perumahan tuh dari jauh. Ah, tuh rumahnya Pak, udah kelihatan. Tuh rumah Pak, depannya udah kelihatan. Sisa kita cari jalan ke bagasi. Itu tadi kirain di sana, karena malam jadi nggak kelihatan. Jangan sampai ketahuan, nanti nggak seru. Lewat sini kah? Gimana ya? Ya lewat sini. Salah jalan Pak, asli gara-gara malam. Cuek. Nanti dikira orang maling kita, bahaya. Sini ternyata ini. Oh, enggak. Hampir aja salah masuk rumah orang. Hampir. Di sini ternyata ini. Tuh. Kita kejutin lah. Jangan sampai ketahuan. Itu rumahnya. Jangan sampai ketahuan. Kiosketo kudasai. Kiosketo kudasai. Kiosketo kudasai. Kita kejutin dari belakang. Kita kejutin dari belakang, Pak. Kita kejutin dari belakang. Kamu sampai kapan balikku? Kita kejutin, Pak. Maksudnya gimana sih? Kenapa? Sayang sekali udah selesai live-nya. Aduh. Kenapa udah selesai live-nya? Aduh, kenapa udah selesai live-nya? Kamu mau live di mana? Channel utama mau nggak? Apa ini kan cuma ngerekam GoPro aja. Anjir, hampir stres, sampai copot jantung Shinzo ga atau Sukoshi Ugo kanai atau Sukoshi Oga kanai. Aduh. Untung saya tadi hampir salah masuk, Pak. Hampir salah masuk saya tadi. Aduh, karena gelap banget anjir. Pucu, apa ini? Anjir apa ini? Apa ini? Aku tadi baru berantem lu sama Hiromi, mana bisa cinta? Iya. Ya, be.
Matiin dulu. di mana di tampil di live-nya itu di channel utama. Terus kita sasin aja gimana coba ya. Teh pasang kita Pak sarapan. Sarapan. Mana nih ya? Ini aja jangan di belakangnya gak usah di. Mohon maaf. Kita ketiduran. Oh, Masakin sama Nyohanjin kawe. Waduh, jauh-jauh dari pelosok Jawa dan pelosok Kalimantan makannya telur. Telur tuh sehat. Tuh, Pas pakai biji, garam 6 beritanya. biji. Ini garamnya enak nih, garam apa? Top ini. Garam Garamnya Okinawa. Garam Okinawa katanya. Garam Okinawa ya. Biar sehat lagi. Kasih ini micin dikit loh. Ya. Nah. Oh iya, kok kemarin micinnya ini apa kolaborasi sama One Piece di pas intinya apa botolnya saya tahu. Terus ininya pakai ini. Panaskan kompor listrik. Pakai margarin. Oh, minyak enggak Ada cuman biar enak pakai margarin dong. Walaupun muka jelek tapi makannya belum pakai telur tapi ini berapa Celsius ya? Ada 10 5 10 ya palingnya. 10-an paling sakit kan jarinya kamu ya? Enggak. Paling Tapi tenggorokan lumayan. 11. Oh. Oke. Masak. Nggak usah mewah-mewah karena belum saatnya. Ya. Ini nih khusus ini karena ini masuk di YouTube saya Pak Nondes yang sering nonton. Nih, gini. Oh. Dingin ya, Jepang ya dingin ya. Dinginan mana sama tempatmu di sini? Enggak, maksudnya Sama aja. iya kan musim dingin aja kalau memang tapi saya nggak mau maksakan diri, tapi kalau mau tanpa dambo juga bisa tidur Pak. Iya. Ini malah nggak pernah pakai dambu, lo pakai selimut doang. Iya, tapi kan setebel itu saya nggak ngelus setebel itu. Dan itu musim dingin loh, bukan musim gugur. Ini kan musim gugur. Kalau musim dingin mampus, nggak dihidupin dambo di sini. Tapi nggak pakai dambu loh sini loh musim dingin loh. Serius tidur ya. Ya gaman. Lampu Hidupin apa? nggak tahu lampunya banyak aja biar kelihatan. Tapi mahal loh ini di iklan apa? Yang terbarunya bisa sampai 20 juta loh. Iya. Setnya. Masangnya itu lagi nyuruh apa orangnya itu loh. Itu udah efek sering nonton TV gitu kan. Efek sering nonton TV. Iya. Tapi kan itu baru, yang bekas juga ada maksudnya. Kalau udah ada kayak gini ya udah. Iya. Maka itu kan banyak sih sebetulnya kalau liburnya masih panjang saya maunya kayak konten aslinya. Mohon maaf yang kita sorot cuma ini aja. Sebetulnya nggak boleh nyorot rumah orang, tapi kalau cuma kompor kayaknya nggak apa-apa lah. Bukan nggak boleh berantakan, malu ya. Malu saya. Oh tidak. Tapi sama aja sih juga apa tuh saya juga masih belum bersih Pak. Bersih tapi berantakan barangnya, tapi kalau lantai anunya ya bersih. Karena sebelum libur udah dibersihin. Jadi paling balik ke apartemen itu paling debu-debu doang. Ini debunya ada berantakan. Madu udah deras nih maksudnya kayaknya udah oke. Yuk. Os. Esyo ikuzo. Ageo. Terus kompornya listrik lucu ya, kotak gitu ya.
Oh, ini yang tanamnya rusak, Pak. Rusak. Ah, Mau ganti males. udah tahun keberapa nih ya? Lama banget. Ini yang tanamnya nih. Tapi kayaknya ini udah diganti ya. Udah Lihat ini apa ovennya? Nih kayaknya agak tebal ini. Sini. Lihat ovennya tuh nih. Ovennya. Wow. Ganti gede. Open saya terakhir sebelum saya kasih lumayan sih 2021 ya. Pasti ada mulu nih. Ini aja yang disorot. Memang YouTube saya kalau orang mau mencari hiburan secara umum nggak ada, karena memang untuk sekarang YouTube saya ya apa yang saya mau. Maksudnya bukan yang nggak ingin AdSense, bukan, tapi masih cukup ya Pak, maksudnya. Jadi ada AdSense nggak ada AdSense nggak. Iya, tapi kalau ada AdSense ya maksudnya semua orang ya pasti senang, siapa yang nggak senang, tapi nggak terlalu banget saya lah. udah gajian YouTube-nya. Nasib saya gimana Pak? Angin. Masih. Udah ya, nanti kita pas mau makan Aja nasinya nih ya udah. Oke. Dekimashita. Wah, keren deh GoPro-nya ya. Sep dari Pucuk. Kalau mumpung nggak ada Hiromi Manami, aku pakai tangan. Biasanya nggak boleh kan aku makan pakai tangan sekarang. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada kimas. Lagi Mas. Hari ini pertukaran budaya, saya mencoba pakai sumpit, orang Jepangnya pakai tangan. Orang Jepang KW. Aku makan pakai tangan dimarahin loh. Nyam. Tapi memang telur paling enak ya. Telur goreng. Jangan komen yang macam-macam ya, maksudnya kalau jauh-jauh dari Yokohama ke Fuchu cuma dianuin telur, bukan itu yang kita. Kalau kita mau makan enak juga bisa, bukan itu yang kita tuju. Kalau malamnya makan enak, cuman nggak bisa kamera ya. Ini ya pas malamnya tuh. Baru cuci muka juga nih. Dulu kita. Nah, kalau gini kan enak nih. Tapi memang benar Pak, kalau bukan karena Pak Repa dan sekaligus saya kan ke Osaka, ke Nagoya, ke Hyogo kan ngunjungin teman-teman gitu. Kayaknya memang orang kaya aja yang bakal mau ke sini. Kalau nggak ada angin apa ingin ke sini gitu. Bener-bener orang kaya, Pak. Ya jauh sih ya, jauh dan ya. Bingung apa gitu. Misalkan dia suka air terjun atau apa, misalkan ke Hiroshima cuma mau ke monumen bom atom doang gitu. Berarti orang kaya apa, cuma satu destinasi itu dikunjungin. Oh iya. Kan misalkan orang Indonesia ke Jepang kan kesana kemari kan, misalkan ke Osaka, ke Kyoto. Kalau ke Osaka aja mereka pasti mikirnya rugi Pak. Iya. Maka itu kan saya orang kaya berarti kalau yang memang benar. Ya cara aja naik Shinkansen aja sama pesawat harganya sama kok. Kalau jalan-jalan itu kan minimal 10 juta lah kalau mau enak itu loh. Dulu aku ke tempatnya Irfan aja kan habis 8 juta habis loh. Itu cuma buat itu doang. Shinkansen sama makan-makan. Ayo Pak Irfan, Pak Nondes yang belum. Mahal. Ayo untuk Pak Irfan, ayo comeback ke sini. Untuk Pak Nondes, ayo cepet datang. Betul. Ayo Pak.
sama the only atau the best watashi tachi no aniki, Pak. Sakit anu nih. Wah. Enak. Aku kalau makan cepat gitu. Just. Pak Radit maksudnya. Ayo Pak, sini Pak. Ya. Apa Ilham juga. Ayo Pak Ilham, gimana ini? Jangan kerja mulu. Ayo jalan-jalan. Ilhamnya lagi sibuk bikin anak nih. Wah, kenyang. Ini dah masih sering jepit-jepit karena memang bukannya nggak mau belajar sih, memang mau cepat kan kalau pas makan tuh. Tapi gimana paling enak makan pakai tangan sih ya. Nggak bawaan juga Pak. Bawaan ya. Kan orang Jepang saya bilang juga kenapa nggak anu ya kayak gimana udah deh Dari kecil. cekokin kayak gitu kata mereka. Cuman ya kalau makan ramen atau apa ya nggak mungkin pakai tangan juga sih, tergantung kan. Ini makan soba gitu. Iya kan di apa di Gakonya kan juga saya ketemu orang Cina, apa mereka juga saya tanya kayak gitu juga, kamu kenapa pakai apa sendok garpu makan? Bisa kata saya, tapi kan kita jam makan itu kan dibatasin di kantinnya, misalnya cuma 2 jam aja. Kalau kita mau kayak gini, saya kan makan banyak karena enak makanannya. Kayak gini sejam lebih saya baru selesai, kata saya kan misalnya ngambil coba pakai sendok ya paling 25 menit sampai setengah jam. Masanya di waktu bukannya mereka kan. Wih, dapat makan juga sana enak ya berarti ya. Iya 3 kali sehari. Makanya itu saya naik tadi baru nimbang 82 kilo loh. Dari 76 apa 75. Buset. Enak banget tapi Pak. Itu kan di sana terkenalnya gyoza apa? Gyoza 6 biji. Pernah tahu? Sering kan makan gyoza 6 biji, buah, sayur, kayak tambahan kayak karage gitu, ambil sepuasnya. Gimana gak naik berat badan. Kalau karage aku masih ambil terus ya ayamnya. Ya tapi kan balik lagi waktu. Kan jam kantinnya kan dibatasi karena kita satu hari itu full. Kayak belajar kelasnya kadang sampai 5 jam sehari belajar itunya aja. Belajar tesnya minimal banget sehari 2 jam ya, minimal 2 jam, rata-rata sih sekitar 3 jam belajar naiknya. Ya gimana dapat waktunya, nggak dapat lah. Nah yang tapi nantilah di konten. Iya, di konten para aja. penanti anot. Jadi dulu ya. Iya, Nanti kita sambung dulu. Yo Pak, ini tempat dimana kita biasanya berbagi. Masih belum mandi. Masih dimana tempat kita di Discord ngobrol sama teman-teman kan. Sini nih. Ya inilah suasana pagi di pedalaman Jepang. Kalau untuk jalan-jalan jujur, kalau untuk pedalaman Jepang untuk jalan-jalan saya suka, tapi kalau untuk kayak hidup mohon maaf enggak sanggup. Dijepit pegunungan tuh nggak bisa di zoom ya, nanti pakai Sony dah. Tapi enak sih udara memang jauh seger. Di kota Jepang di Yokohama aja kan masih bagus udaranya, apalagi di sini. Yuk, enak dulu. Sambung.
berarti ya 12 jutaan gitu. 12 mang 1.000. 13 juta ya. Benefitnya makan 3 kali sehari prasmanan. Makan dapat 3 kali sehari. Ini nih kenapa saya naik berat badan kayaknya kalau dihitung-hitung 6 sampai 7 kilo saya naik. Enak-enak makanannya. Makannya dapat apa emang? Ya apa yang ada kan, maksudnya kan menunya banyak. Ya maksudnya yang kita nggak makan, misalkan yang muslim ini nggak mau makan daging babi, jangan makan telurnya aja sikat. Mau 10 biji juga misalkan. Ayam tapi gitu, tapi ayam, biasanya biasanya ayam ada. Ya kan ada udang, ada ikan. udang. Jadi boleh ya sampai habis gitu. Boleh, tapi biasanya kalau biasanya saya kan pernah makan yang awal, pernah di akhir. Biasanya makan di awal itu nggak dibolehin, maksudnya ambil misalkan telur dua biji aja, karena takutnya maksudnya nunggu yang lama kan. Tapi kalau udah di akhir, setengah jam akhir, mau dimakan semua juga nggak apa-apa. Jadi kan kokinya itu takut maksudnya takut orang nunggu. Orang nunggu kan, masak lagi kan. Ya, itu pun udah banyak dia nyediain. Tapi kan bukan cuma sepeda motor aja, yang mobil juga di sana juga. Jadi anggap aja satu periode itu muridnya bisa 100 ada. 100. Ini besar anunya kayak kompleknya itu. Ya kan mobil ada 2 kan, mobil biasa sama mobil Ogata. Yang biasa pun kan ada ya, yang SIM lain juga ada, Pak. Ada mungkin 100. Maka itu maksud chefnya itu jangan yang awal-awal jangan langsung ambil banyak. Itu pengalaman saya sih. Tapi enggak dimarahin. Telur, maksudnya telur, ikan mau banyak banget saya makan, Pak. Itu beneran 6-7 kilo naik. Kita kesehatan dijaga, Pak. Tidur pun nggak boleh, bukan nggak boleh, intinya nggak boleh kayak tengah malam tuh kayak uro-uro tuh apa sih? Di jalan-jalan ya, keluyuran nggak boleh. Memang dijaga, kita harus bangun pagi. Itu maksudnya bagusnya itu kita bukan hanya tentang pengetahuan, semuanya diajarin. Artinya saya nanya, ada kan yang nanya kenapa sih kayak gini-gini. Itu misalkan kamu kerja, kamu begadang, besok harus naik sepeda motor, kayak gimana sampai ke sana kita diajarin. Ya. Jadi kenapa disuruh tidur pagi itu supaya keadaan badan. Itu bagusnya. Intinya semuanya kita diajarin, kayak bukan tentang naik motor, kecelakaan pun gimana, maksudnya udah kita nggak mau kecelakaan, tapi kalau kecelakaan apa yang kita lakuin. Kalau gini misalnya kan ada pertanyaan, kenapa nggak kiri kai aja? Teman yang sering di akun kecil, kalau sering dengar saya kan sering juga tuh, udah lama kita ya, beberapa tahun yang lalu ya. Intinya pertama saya kan belajar juga di buku tuh, maksudnya sama di kelas sama sensei, yang kan ada sensei yang praktik, ada sensei guru gitu. Tapi sensei gurunya pun tahu kok. Kata mereka lebih baik memang kayak gini, bukan sales ya gurunya tuh, karena perbedaan setiap negara itu ada, kata mereka. Nah, kalau kita cuma belajar dari pengalaman itu bagus, tapi pertama butuh waktu banyak, kedua kata mereka dendanya besar. Mereka mikirin ke sana loh. Kesian kamu kalau kena denda, kata. Iya sih. Kata anunya. Ya kan mungkin kalian pernah ngeliat di Pak Depak gak pernah ditilang kan karena SIM emas gitu. Iya. Coba kalian di YouTuber lain, kayak misalkan ada yang kalau nggak salah cuma salah naruh gitu, denda 3.000. Atau ini lewat jamnya 5.000. Cuma gitu doang loh. Bener. Iya sih, bagi yang di sini kayak denda 2.000, 3.000 nggak terlalu besar, tapi mau kena denda mulu maksudnya. Itu tapi bukan berarti saya yang ikut Gako ini nanti gak bakal melakukan kesalahan. Itu kan balik lagi, paling enggak tahu lah. Jadi lebih aware, lebih waspada kita kalau lebih tahu itu. Sama yang aku tahu sih, kalau yang dari driving school itu lebih dipermudah kalau kamu perpanjang tuh posingnya itu, karena kamu kan tercatat ini ya. Kan kita, iya. Kamu tunjukin tuh, karena kan tercatat kan sama polisinya itu. Nah jadi ya ini apa sih surat Kosugyo akan ini bener ya. Kyoshu Shinryoshi Sotsugyo Shita Monode Arukoto Shomesuru. Artinya dia sudah lulus. Sotsugyo Pak, lulus Pak. Ya bukan kaleng-kaleng ya kita. Iya.
Ntar habis ini kamu bawa ke Menkyo Center kan apa? Mungkin bagi beberapa teman lebih baik lebih baik kiri kae. Cuma kata saya sering juga kalau misalnya kayak berbagi pendapat sama temen kiri kae, sepeda motor paling anggap kata mereka kalau sekitaran nggak nyampe 2 mang gitu. Tapi gini, ini saya sering juga, pertama kita harus minta apostil, itu minta bantu orang yang ada di Indonesia. Nah seperti teman yang tahu, saya nggak ada yang bisa bantu, dan KTP saya bukan Kalimantan lagi, KTP Bogor. Siapa yang bantu orang Bogor? Iya sih ya. Itu pertama, artinya itu keuntungan kalian yang punya keluarga. Kedua juga, waduh saya nggak mau, ini kita tahu sendiri 17 atau 18 ya, jadi sampai umur mau 20-an nggak ada KTP bahasanya ya. Tapi karena di kampung aja kan warna ya, nggak ada masalah gitu. Nggak ada KTP yang nganggur terus nggak kerja dong gitu. Ya, Pak, mau nggak mau kerja yang bahasanya tanpa serabutan deh. Maka itu teman-teman nanya, itu kalau misalkan balik aja kampung, bukannya nggak mau, maksudnya kita pasti senang lah sama kampung halaman. Tapi tapi ini kita sekarang jangan bahas itu deh, jangan. Kamu yang mulai. Nanti itu gimana, apa yang kamu tunjukin apa? Nah ini dapat pas lulus dapat cashback yang kata saya tadi 5.000 yen, 500.000 ya. Itu Pak kebelut ya? Iya nggak apa, dia kan 5.000 yen tuh. 5.000 yen. Nah ini nih, ini kan nyok mandinya tuh yang bareng lagi, yang bareng yang telanjang semua. Cuma saya pakai celana, pada ngeliatin kan. Yang lain pada telanjang, burungnya hati. Nggak disunat lagi mereka ya, bangsat. Asli itu Pak pengalaman yang luar biasa. Tapi rata-rata muda sih. Muda ya. Kontolnya kecil apa gede sih? Ada yang sama aja, ada yang kecil, ada yang gede juga. Tapi saya yang dilatih, kayak saya kan masih pakai sempak atau pakai sempak deja. Maksudnya masih pakai nggak telanjang bulat lah. Itu loh alasannya aku nggak mau masuk onsen, masuk sama laki, sama perempuan sih aku mau sama laki. Tapi mereka paham kok, tuh paling nggak baru datang di Jepang, mereka bilang gitu. Saya diam-diam aja kan. Tapi emang enak ngerasain, kayak kalau kalian pernah ngeliat Cross Zero atau ada kan adegan dia yang mandi atau yang sama laki. Tapi maksudnya dari situ saya belajar memang ternyata mandi bareng nih kayak gitu-gitu. Mereka sambil saat kita kan udah selesai pelajarannya mandi bareng gitu, kayak tadi kita kayak gini-gini ya belajar. Enak banget kayak teman. Itu sama aja kan kalau kayak di kampung mandi di sungai gitu. Tapi kan bedanya enak Pak, air panas Pak. Makannya sih oke, mandinya dong nggak bisa tuh. Jadi kayak gitu kan nih, tidur kan jam 10 udah. Jam 10 harus tidur ya. Matiin lampu. Sebetulnya mau begadang boleh, tapi kayak uro-uro atau keliaran udah dimarahin. Karena ada yang telat itu kan kena hukuman. Kena hukuman ya berarti. Bahkan kalau memang telatnya karena sesuatu yang dikeluarin hangus gitu. Dikeluarin. Misalnya kalau masuk ke kamar cewek langsung hangus gitu. Masalahnya kamar cewek jauh Pak. Gak bisa masuk juga karena masih berdekatan, tapi keluar gerbang kayak masuk. Kalau jadi ninja gitu misalnya ketahuan gitu. Iya, maksudnya kan kayak gini. Peraturannya kan saya pernah bilang boleh nggak ke Supa atau ke kombini yang di depan, nggak boleh. Intinya kamu keluar pagar ketahuan di drop out. Nah sedangkan asrama cewek itu keluar pagar dulu kayak ke sebelah bangunan. Jadi kalau beli rokok itu gimana? Asrama ceweknya di sebelah sana, kita kan harus keluar jalan. Nah keluar jalannya itu nggak boleh. Misalnya kalau sedangkan ini tembok udah. Misalnya mau beli rokok itu gimana? Ya dititip, ada namanya kayak petugasnya. Misalkan kita nitip ini setiap pagi sih, pagi sampai jam 10 gitu. Nah biasanya datangnya malam atau besok pagi. Berarti kayak kurungan rumah ya, penjara kurungan rumah. Tapi memang ya mau nggak mau masuk, namanya aja kita kejar waktu.